Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu, rahayu panjenengan semua. Selamat malam teman sedulur dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun, yang selalu mampir di konten YouTube saya, dan semua makhluk hidup di alam dunia ini saya doakan semuanya berbahagia. Masih di perjalanan hidup saya, malam hari ini saya ucapkan untuk umat muslim selamat merayakan hari raya Idul Adha. Tadi pagi sampai siang mungkin, yang pastinya banyak orang yang melaksanakan ibadah kurban. Terima kasih, dan saya sangat bersyukur sekali. Yang pastinya ada agama Islam itu ada satu ritual yang diyakini banyak orang, khususnya umat Islam, yaitu mengorbankan harta bendanya untuk membeli sebuah ataupun satu hewan yang untuk disembelih dibagi-bagikan. Kembali, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak berniat berceramah, tausiah ataupun menggurui. Saya hanya ingin berbagi dari satu sisi tentang ini, khusus untuk orang-orang muslim. Dari banyak tokoh, ustadz, kiai, pendakwah, penceramah yang sudah menjadi dogma keyakinan banyak umat Islam. Satu kisah cerita banyak orang-orang di pemuka agama yang pastinya orang Islam ini sering ceramah tausiah mengatakan jangan menceritakan keburukan orang lain. Itu dikatakan dosa. Tidak boleh membeberkan aib orang dari ceramah tausiah ataupun penceramah. Itu katanya dosa, menceritakan aib orang lain, keburukan orang lain, ataupun hal-hal yang dilarang agama tidak boleh diceritakan karena itu dosa. Tapi yang saya dengar ini sudah menjadi keyakinan, bahkan ketika mengingat. Dengarkan cerita saya teman-teman. Namun kembali nanti setelah mendengarnya jangan percaya saya, renungkan kata-kata saya, percayalah diri panjenengan sendiri-sendiri. Ketika panjenengan melihat api atau mengingat saya nyebut nama api, apa yang panjenengan pikirkan? Apa yang tersimpan di dalam hati panjenengan? Api pernah membakar rumah, membakar manusia, membakar hutan. Api juga bisa menghidupkan kompor. Api yang memasak nasi, buat memasak nasi, buat sayur-sayuran, buat apa saja yang dibutuhkan. Yang sudah pernah membakar rumah, toko, bahkan hutan, bahkan orang sering juga terdengar terbakar oleh api. Apa yang tersimpan di dalam hati panjenengan ketika saya menyebutkan kata api? Apakah panjenengan membenci karena pernah membakar orang? Atau panjenengan rasakan seperti apa? Jawaban itu ada di diri panjenengan. Ketika saya mengatakan kalimat air itu banyak dibutuhkan buat minum, buat mandi, buat masak, buat segala macam. Bahkan air itu bisa menenggelamkan orang bahkan sampai mati. Orang tsunami di Aceh itu tergelumbung ombak, tenggelam oleh air. Ketika mengingat air, panjenengan punya enggak hati yang membenci, yang pernah membunuh, menenggelamkan, atau apa? Di jawaban itu ada di dalam hati panjenengan, atau biasa-biasa saja? Saya melanjutkan teman sedulur. Itu dua kalimat menyebut nama api dan air. Coba renungkan teman sedulur. Orang pendakwah penceramah yang bertausiah sering mengeluarkan kalimat atau kata-kata Raja Fir'aun. Apa yang tersimpan di hati panjenengan? Coba panjenengan renungkan kata-kata saya. Apa yang tersimpan di dalam hati panjenengan? Orang baik, orang jahat,
Kalau baik, baiknya seperti apa, kalau jahat, jahatnya seperti apa. Ada kalimat kata-kata itu Anda membenci atau suka, jawabannya ada di dalam hati panjenengan sesuai yang sudah panjenengan yakini. Dan keyakinan itu panjenengan akan bertanggung jawab sampai akhirat nanti. Bahkan ketika itu ceritanya jahat, tokoh yang disebut raja itu adalah seorang presiden, Raja Fir'aun. Ketika panjenengan mengingat kejahatannya, mungkin enggak mereka yang namanya Raja Fir'aun itu pernah baik. Dan kalau ada cerita ketika kejahatan orang, itu tolong disimpan, dipendam, dihilangkan, bahkan jangan kau beberkan karena dosa. Sekarang yang sering menceritakan keburukan, kejelekan Raja Fir'aun itu siapa? Renungkan kata-kata saya. Jangan pernah panjenengan terjebak, tertipu, terisi hati pikiran panjenengan dengan kebodohan, kesesatan yang akan menjerumuskan panjenengan di neraka yang sangat dalam sekali. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menolong, karena hati panjenengan sudah terkotori dengan kata-kata, kalimat, cerita yang kita sendiri tidak tahu fakta sebenarnya. Saya hanya berbagi, saya tidak berceramah tausiah ataupun menggurui. Dari satu sisi ini, saya ingin panjenengan yang mampir di konten YouTube saya, ayo sadar sesadar-sadarnya, bangun dari tidur panjang panjenengan. Ini cerita yang sudah menjadi cerita umum dari umat Islam. Ketika panjenengan meyakini cerita keburukan orang lain, itu dosa yang sangat besar menurut agama. Apalagi panjenengan ikut menceritakan hal itu. Jangan percaya saya, renungkan kata-kata saya. Mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Jangan pernah salah paham. Jika ada beda paham, itu hanya perbedaan keyakinan ataupun pemikiran kita sebagai manusia, tidak akan pernah sama. Karena yang tahu isi hati manusia hanya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.